Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yasmin Salviona, NPM 2151020170. Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas review jurnal Qiraatul Quran yang berjudul Keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Siti Aisyah pada tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, MA.SY. Berdasarkan analisa jurnal yang saya review, data tentang keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan tidak lain kecuali untuk suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai pelajaran dan hukum. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril dan yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya serta membacanya bernilai ibadah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sangat mempesona dan menakjubkan. Bacaan Al-Quran mengalirkan kenikmatan jiwa pada suatu waktu dan keindahan pada waktu lain. Memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim, terutama di bulan Ramadan. Bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Para ulama as-salaf as-salih bisa menghadapi bulan Ramadan mereka menyambutnya dengan membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan lainnya. Baik, kita akan rinci satu persatu sesuai dengan space yang tersedia. Pertama, Al-Quran mempunyai banyak nama dan semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri. Nama-nama tersebut adalah bentuk atau bukti kepada jati dirinya atau sebagai petunjuk bagaimana kita menggunakannya. Kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang banyak dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Kita tidak dapat menghitungnya betapa banyak umat Islam membaca Al-Quran sehari semalam, baik jika ada kewajiban atau lainnya. Ada kesusahan dan kebutuhan yang mengharuskan membaca Al-Quran. Bahkan, literatur sudah menjelaskan bahwa Al-Quran bukan cuma dibaca umat Islam, bahkan non-muslim membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang membangkitkan kepekaan emosional dengan membacanya, dengan membaca, mendengar, dan mengkajinya. Banyak air mata tertumpah karenanya. Betapa banyak kebahagiaan terpancar karena membaca, mendengar, dan mengkaji Al-Quran. Keempat, kitab suci tidak bisa ditirukan adalah Al-Quran. Banyak yang mencoba meniru dan memalsukan Al-Quran, akan tetapi tidak mampu, bahkan membuat mereka frustasi. Mereka seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah Al-Asadi, Abu Al-Ala Al-Muwahi, Al-Mutanabbi, dan Ibnu Al-Mukaffah. Kelima, salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya teks dan kandungannya sampai akhir kiamat. Sejak kurang lebih 1500 tahun yang lalu diturunkan Al-Quran, tetapi terpelihara dengan baik, baik itu tulisannya maupun kandungannya, bahkan sampai unsur-unsur terkecil seperti harakat dan titik. Keenam, dari semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang mudah dihafal adalah Al-Quran. Para penghafal dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Ketujuh, termasuk keistimewaan Al-Quran bukan hanya terletak pada kandungannya, bahkan pada setiap sisinya, mulai hurufnya, tulisannya, susunannya, urutannya, namanya, jumlah ayatnya, cara membacanya, angka-angka di kandungannya, dan sebagainya. Kedelapan, sekalipun Al-Quran diturunkan pertama kali untuk masyarakat Arab, akan tetapi ajaran Al-Quran relevan sepanjang waktu dan tepat, tetapi sisi universalitasnya menjangkau dan merangkul semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang masa. Kesembilan, banyak yang mengagumi Al-Quran, bahkan bukan cuma orang-orang Islam. Orang-orang
non-Islam sangat mengagumi terhadap Al-Quran sehingga banyak orang-orang non-Muslim masuk ke agama Islam disebabkan mengkaji Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan hidayah meskipun gara-gara membaca terjemahan Al-Quran. Ke-10. Seiring kemajuan zaman yang tentunya banyak tantangan dengan kemajuan Al-Quran, tetapi menginspirasi kemunculan peradaban di dunia. Begitu banyak disiplin ilmu terlahir negara Al-Quran. Betapa banyak penemuan-penemuan baru dilahirkan negara Al-Quran. Betapa banyak kitab dan buku ditulis negara Al-Quran. Ke-11. Siapapun yang diselamatkan hidupnya di dunia dan akhirat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidupnya. Insya Allah, ia akan selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika tidak mau Al-Quran sebagai pedoman dan pegangannya di dalam hidupnya, maka ia sangat rugi, bahkan akan cela baik dunia maupun akhirat. Adapun hadis-hadis keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan kitab Riyadhus Shalihin buku 2 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu semua akan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan, kepada orang-orang yang mempunyainya. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan mengingat-ingat makna dan kandungannya, lalu mengamalkan isinya, mana yang merupakan perintah dilakukan dan yang merupakan larangan dijauhi. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kedua surat ini menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mempunyainya, yakni membaca, memikirkan, dan mengamalkan. Demikian analisa jurnal yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.